Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya bapak-bapak semua? Sehat. Oh, ya. Jadi sore ini kita akan membahas tentang literasi. Nah, teman-teman, apa sih itu literasi? Literasi adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, serta memahami dan menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, literasi itu kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara. Jadi itu bisa dilakukan di mana saja. Pak, Oke, mau Pak Iman. tanya apa manfaat literasi? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya teman-teman. Jadi tujuan dan manfaatnya adalah berbeda. Kita lihat. Nah, manfaat literasi adalah menambah perbenaran kata kosakata seseorang. Ya, banyak kan istilah-istilah yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Kalau kita baca, ada istilah-istilah yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Itu adalah manfaat literasi. Lalu mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk membaca dan menulis. Teman-teman tahu nggak? Kalau kita itu setiap hari membaca, itu akan mengasah otak kita. Itu namanya asahan, itu akan membuat otak kita menjadi lebih cerdas. Nah, ini juga sama, literasi tentang kebudayaan, literasi budaya. Jadi ini memperkenalkan budaya keris dan bujang dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, sedangkan ini pengajian. Nah, apa sih kaitannya literasi itu dengan kita sebagai karyawan? Nah, mungkin kan teman-teman juga ada yang sudah punya anak di rumah kan? Nah, penerapan literasi itu bagi kita dikasih paham nih tentang literasi hari ini. Jadi teman-teman di rumah pada saat mengajarkan anak-anak mengajarkan PR atau mengajarkan ngaji, itu juga bagian daripada literasi. Karena pada saat ngaji ini kan ngajarin bahasa Arab ya, Quran kan itu bahasa Arab, itu juga bahasa, itu bagian daripada literasi juga. Untuk literasi sains itu kemampuan seorang untuk memahami fenomena alam ataupun gejala sosial ataupun sosial. Nah, literasi sains ini sangat penting bagi kita, karena kalau orang sudah membaca tentang literasi sains, nanti dia nggak begitu percaya dengan tahayul. Ya, contohnya itu pohon beringin. Kadang-kadang suka keluar air. Pernah dengar nggak? Ini pohon tuh ada airnya. Kan masih orang-orang mistik ya kan, ada horor. Sedangkan kalau orang yang literasi sainsnya dia jalan, dia belajar tentang sains, itu pasti gak akan mengenal horor. Karena apa? Karena memang diajarkan dalam pohon itu, karena bisa ada air segala macam, itu diajarkan. Itulah fungsinya literasi sains. Nah, literasi digital. Apa itu literasi digital? Kemampuan seseorang untuk memahami tentang digitalisasi. Dia lebih jaringan, informatika, atau penggunaan alat teknologi yang saat ini kita gunakan, kayak handphone, komputer. Itu ketika kita mempelajari kemampuan kita, itu bagian daripada literasi digital. Nah, literasi finansial itu kemampuan seorang dalam mengelola keuangan atau bisnis juga bisa. Lalu literasi budaya adalah literasi kemampuan seseorang untuk mengenal atau memahami tentang konsep kebudayaan. Nah, yang saya tekankan di sini hubungannya kita sebagai karyawan. Tadi kan untuk literasi baca tulis sudah ya, untuk anak-anak kita di rumah itu literasi baca tulis. Nah, untuk kita yaitu literasi digital dan literasi finansial. Nah, ini sangat penting bagi kita sebagai seorang karyawan. Lalu bagaimana Pak caranya agar kita bisa mengikuti literasi digital? Ya teman-teman kan pasti belajar dong bagaimana caranya buat media sosial, ya kan? Terus Facebook, Instagram ataupun yang lainnya. Untuk komunikasi juga sama. Kita selama ini kan mengandalkan informasi BWA ya. Jadi ketika kita ada informasi grup,
itu kan teman-teman baca di WA kan, nah itu juga bagian daripada literasi digital. Nah untuk literasi finansial apa Pak? Literasi yang berkaitan dengan keuangan. Jadi teman-teman setuju dong? Kenapa sih selama ini kita yang pengen dijawabin terus? Pasti pengen semuanya juga mempunyai ekonomi yang terus naik. Nah, literasi finansial adalah kemampuan seorang untuk bisa meningkatkan perekonomiannya di sini terus. Ya, finansial. Pak, gimana Pak caranya? Banyak peluang teman-teman. Nah, karena berhubung kita adalah salah satu karyawan di perusahaan otomotif, ini adalah salah satu peluang kita. Bagaimana caranya? Yaitu kita manfaatkan literasi digital kita. Kita buat iklan. Misalkan kita foto salah satu mobil. Mungkin teman-teman juga sudah pernah ya. Pasang di status kita. Atau bahkan video, pasang di status kita, video di media sosial kita bahwa teman-teman ini mobilnya bagus loh, dengan merek ini, harganya murah, terjangkau, manfaatnya ini segala macam. Nah, literasi itu membuat potensi. Ketika orang lihat, wah, saya ingat dulu Pak Hafsi menawarkan merek mobil. Saya beli di Mas Hafsi aja deh. Akhirnya beliau beli di Mas Hafsi. Nah, ketika beli Mas Hafsi, pasti Mas Hafsi akan mendapatkan keuntungan. Nah, ini manfaatkanlah buat kita nih, dua ini. Ya, kita atur. Saya mau bertanya Pak. Silakan Mas Hafsi. Iya Pak, bagaimana cara menerapkan retensi finansial itu ya Pak? Baik, bagus pertanyaannya teman-teman. Jadi literasi finansial itu cara penerapannya saya sudah seperti saya tadi katakan, dari hal kecil aja. Kayak misalkan kita mendapatkan gaji, itu kita tahu dulu, bikin laporan di rumah, bikin catatan tabungan kita bagaimana, pengeluaran kita bagaimana. Nanti laporan itu kita pahami. Nah, itu bagian daripada literasi finansial. Ini adalah numerasi. Numerasi itu adalah kemampuan untuk menghapuskan konsep bilangan dan pelan-pelan menghitung bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa harus matematika? Karena numerasi berbentuk pemahaman bilangan dan simbol, serta kemampuan untuk memecahkan masalah matematika dalam konteks kehidupan. Bagaimana jika numerasi tidak ada? Misalkan tidak bisa membaca berita dalam bentuk data, tidak ada mata uang untuk belanja, menghitung juga tidak bisa, membuat anggaran, masalah sehari tidak terpecahkan. Jika numerasi tidak ada, maka ibaratnya kita tidak bisa menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Misalnya gini, Pak Hafsi nih, itu diberikan tugas oleh kantor untuk membeli perlengkapan kantor dengan jumlah uang nominal Rp50.000. Pasti disesuaikan dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan, ya kan? Kalau Mas Hafsi nggak tahu numerasi, pasti belanja asal-asalan, beli ini beli itu, akhirnya 50.000 cukup atau tidak? Ternyata kelebihan. Nah itu kita tidak paham. Tapi kalau kita paham, oh iya 50.000 nih, ini hanya untuk beli ini, hanya untuk beli A, B, C, sehingga duitnya cukup. Nah itu bagian daripada pemahaman untuk numerasi. Apabila ada kekurangan, saya mohon minta dimaafkan. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.